Anak kualat, cepat berlutut dan minta maaf ke Pak Arlo. Hei, gak usah minta maaf. Keluarga kalian terhormat banget di Gura. Aku si orang rendahan ini gak sanggup terima permintaan maaf anakmu. Enggak Pak Arlo, kau orang terhebat di 3 provinsi. Siapa yang berani jelekin Anda? Putriku nakal dan sembarang omong sehingga sikung Pak Arlo. Aku segera kurung dia selama setahun dan larang dia keluar rumah. Hah, dia Pak Arlo? Pengawal, Ya. bawa dia ke aula leluhur dan beri hukuman keluarga. Aku salah. Ayah, aku beneran tahu salah. Cepat minta Pak Arlo maafin aku. Sedangkan kau, Pak Arlo, anakku sombong, pandangannya pendek, nggak bisa dimaafin. Aku kurung dia buat introspeksi diri di aula leluhur, nggak kasih toleransi. introspeksi diri. Gak cukup. Seret dia keluar dan usir dia. Dia nggak boleh masuk ke keluarga Cino lagi. Masih gak cukup. Ini Ada apa? Keluarga Gino mau jadi seperti keluarga Ligo? enggak. Pengawal, Ya. seret dia keluar, pukul 50 kali dan usir dari Gura. Ayah nggak boleh gini ke aku. Ayah, Pergi sana. ayah. Pak Arlo, sekarang Anda puas kan? Sekarang giliranmu. Pak Arlo, aku salah. Aku gak akan ulangi lagi. Tadi aku bilang keluarga Alma bukan apa-apa di depanku. Apa kau terima? Iya. Aku bilang 4 keluarga besar seperti semut dan bisa kau hancurkan dengan mudah. Apa kau terima? Iya. Anak kualat. Hah? Beraninya kau lakukan hal begini? Ayah, aku beneran tahu salah. Tolonglah aku. Pak Arlo, aku tahu anakku melakukan kesalahan fatal. Tapi karena ini kesalahan pertamanya, bisakah kau ampuni nyawanya? Keluarga Ligo sudah disingkirkan dari Gura. Sekarang 4 keluarga besar kekurangan 1 pemimpin utama. Kau saja yang putusin masalah anakmu. Ayah nggak boleh gini. Aku anak ayah. Ayah nggak boleh sakitin keluarga demi orang luar. Pengawal. Ya. Telepon. Ambulans. Ayah. Arlo, ngapain kau datang? Hari ini acara tahunan yang diadain kakekku. Kakek yang suruh aku datang. Kalau nggak percaya, tanya saja sama dia. Arlo, aku nggak tahu kenapa kau datang. Tapi dengar ya, kesehatan kakek lagi nggak bagus. Aku nggak mau dia tahu masalah perceraian. Sekarang Bu Anya ngomong sama aku sebagai apa? CEO grup Gata atau mantan istri? Arlo, kau belum tahu. Keluarga Elno sudah berencana terus berinvestasi ke grup Gata. Tindakanmu hari itu nggak berarti. Sesombong apapun kau tetap bukan apa-apa bagi keluarga Elno. Kalau hari ini kau mau pertahankan aku, mending kau segera menyerah. Karena kita sudah nggak mungkin bisa bareng. Aku bisa nggak ungkit masalah perceraian. Kali ini aku datang buat balas budi ke kakek. Nggak ada urusannya dengan kau. Mulai sekarang, kita impas. Kau jadi buahnya saja. Aku nggak akan dekatin kau. Ibu, Bukankah kalian sudah bercerai? Kenapa dia masih datang? kakek yang suruh dia datang. Ibu, acara tahunan hari ini sangat penting. Meski aku sudah dapetin dana buat grup Gata, tanpa kekuasaan dari kakek, aku tetap nggak bisa bertindak. Dulu, kakek yang suruh aku nikah sama Arlo. Hari ini, nggak boleh biarin dia tahu aku sudah cerai sama Arlo. Iya, ayo, dasar pecundang. Nona Rea, ada kabar dari orang kita bahwa Pak Arlo sudah masuk ke Hotel Tisa buat ikut acara tahunan keluarga Gata. Sepertinya calon suamiku masih berhubungan sama keluarga Gata. Suruh orang siapin hadiah dan bawa ke keluarga Gata. Bilang saja keluarga Elno mau kasih ke Pak Arlo. Selain itu, siapin mobil.
Aku mau ke sana. Tapi Nona Rea, bukankah ini terlalu mencolok? Terus kenapa? Cowokku nggak boleh kalah dari siapapun. Baik, Nona Dea, sesuai perintah Anda, acara penyaksian sudah disiapin dan diadain kapan saja. Tapi apa? Nona Rea juga di Hotel Tisa. Ngapain dia sekarang? Sepertinya buat anak buangan keluarga Molen. Dia bahkan suruh orang siapin hadiah. Seharusnya dia mau dukung anak buangan itu di acara keluarga Gata. Biarin saja. Adikku itu memang selalu berpandangan pendek. Nggak bisa sukses. Malam ini, kalau ada orang yang bakal jadi pusat perhatian di Gura, orang itu hanya aku. Gawat! Kemarin kita singgung Pak Arlo di pesta. Hari ini juga bikin masalah sebesar ini. Gimana ini? Takutnya 4 keluarga besar bakal sulit buat dipertahanin. Tunggu. Aku punya ide bagus. Ide apa? Aku dengar Pak Kinan mau adain acara di hotel ini. Dan Pak Arlo juga bakal hadir. Kalau kita bisa tebus kesalahan tepat waktu, mungkin masih ada harapan. Ini cara yang bagus. Sekarang kita siapin hadiah buat minta maaf ke Pak Arlo. Ayo cepat! Maksudmu, mereka berdua, yang satu mau batali pertunangan, yang satu mau mengejar. Aku jadi tidak mengerti. Apa dia sudah ketemu Master Digo? meski Master Digo sudah di Gura, tapi belum muncul. Lalu, gimana Arlo? Saya yang payah. Profil Pak Arlo adalah rahasia kelas 5S. Levelku terlalu rendah, gak bisa lihat. Rahasia? Aneh. Arlo baru 3 tahun dia diusir dari keluarga Molen. Terus, profil gak bisa dibuka. Tapi cewek yang selalu mengikuti Pak Arlo itu sudah saya selidiki. Dia jenderal pertama di sisi Master Digo, Jenderal Nova. Kau yakin? Iya. Master Digo. Arlo menghilang 3 tahun lalu. Dan Master Digo muncul. Gawat. Cepat siapin pesawat ke Gura. Di atas bakal kacau. Sudah jam segini, kita malah harus tunggu pecundang itu. Dia kira dia majikan. Sekarang Arlo takutnya gak bisa datang. Maaf, aku terlambat. Mirna, menantu kalian sombong banget. Biarin kita semua tunggu dia. Kak, kau belum tahu. Sekarang dia nggak bisa diomelin. Aku ceramahin dikit saja, dia sudah hampir pukul aku. Kalau kau singgung dia, mungkin dia bakal balas dendam. Ibu, emangnya dia berani? Anakku Herman sekarang sudah stabil di ibu kota provinsi. Dan karirnya cerah. Kalau dia berani sakitin aku, anakku nggak akan ampuni dia. Tante, pejabat harus sopan dan rendah hati. Kau sesombong itu. Karir Kak Herman bisa sejauh apa? Apa? Cukup, sekeluarga malah ribut di acara tahunan. Ayah, duduklah. Ayo, Arlo, duduk di sebelah kakek. Iya. Aku belum mati. Kalau ada yang berani tindas kau, aku nggak akan diam saja. Tiana, kau bilang mau bawa Marco ikut datang. Mana dia? jangan diungkit. Ibu nggak tahu. Tadi aku dan Marco ketemu Pak Colby dan Nona Vera di depan. Hah, sayangnya Arlo ini nggak tahu diri. Dia berantem sama Marco, juga singgung keluarga Gino dan keluarga Seda. Mereka nggak cari masalah sama keluarga Gata saja sudah bagus. Apa? Anya, aku tahu kau hebat, juga dapetin dana 100 triliun dari keluarga Elno. Tapi bukankah kau belum sukses? Tapi pecundang kalian ini singgung para keluarga besar di Gura. Keluarga Gata pun ikut terbebani. Ini nggak pantas kan? Tante benar. Arlo, aku nggak peduli tadi kau ngapain. Cepat minta maaf ke mereka.
Minta maaf. Mereka nggak pantas. Kau, beraninya kau ngomong begitu ke orang yang lebih tua? Orang tua? Sejak aku masuk hari ini, kau persulit aku terus dan hina aku terus. Emangnya kau pantas dihormati? Keterlaluan. Mirna, biasanya kalian mendidik menantu seperti ini. Kak, kau belum tahu. Sekarang dia orang hebat. Mana mungkin dia pandang kami. Orang hebat? Siapapun tetap harus tahu sopan santun. Ada apa? Kalian merasa keluarga Jino adalah keluarga kaya di Gura. Jadi suruh aku minta maaf padanya. Kalau statusku tinggi, bukankah kalian harus berlutut padaku? Kau? Kakek, dengar perkataan apa itu? Cukup. Meski Arlo agak blak-blakan, ucapannya masuk akal. Tunduk sama orang berkuasa cuma rencana sementara. Andalin kemampuan diri sendiri, barulah cara yang benar. Jangan ungkit masalah ini lagi. Kakek, jangan marah. Lihat, ini hadiah yang kusiapkan buat kakek. Bukalah. Ini. Kakek nggak tahu. Ini harta karun Gunung Kulu, akar ginseng salju ribuan tahun. Aku pakai koneksi buat beli ini dengan harga mahal. Ginseng salju ribuan tahun? Apa maksudnya? Ginseng salju ribuan tahun yang katanya bisa bangkitin orang mati? Iya, ginseng salju ribuan tahun juga disebut sebagai raja obat. Tapi sayangnya ginseng itu selalu tersimpan di titik terdalam Gunung Kulu. Kami nggak bisa masuk ke sana. Meski nilai akar ginseng ini kalah jauh dari tubuh ginsengnya, akarnya saja sudah bernilai miliaran. Aduh, kakak ipar, kedua anakmu hebat banget. Pasti banyak yang mau nikah sama putrimu. Ah, Tante, aku kalah jauh dibanding kakakku. Tante nggak tahu, Kak Herman kerja keras belasan tahun di ibu kota provinsi. Sekarang sudah membuahkan hasil dan bakal jadi ketua kantor inspeksi di ibu kota provinsi. Apa? Bisa masuk kantor inspeksi saja sudah membanggakan banget. Dia malah bisa jadi ketua. Itu posisi yang nggak bisa didapetin sama sembarang orang. Iya, ketua kantor inspeksi yang urus hukum dan ketertiban suatu tempat. Herman baru umur 30 tahun. Mungkin saja kelak bisa bertugas di ibu kota. Dan bawa keluarga Gata masuk ke Ditas. Nggak seperti beberapa orang yang payah banget. Benar-benar aib keluarga. Lihat gak? Inilah sikap keluarga Gata. Angkuh banget. Benaran? Iya, beneran. Aku dengar juga bisa dihargai sama orang hebat. Pihak atasan buat dokumen dan khusus ungkit hal ini. Herman pasti bisa segera menjabat. Bagus. Pertama ada dana 100 triliun dari keluarga Elno. Sekarang ada karir Herman yang sukses. Keluarga Gata sudah berbeda. Oh ya, aku simpan 2 botol anggur bagus. Di Hotel Tisa. Aku pergi ambil buat kita rayain. Arlo, nanti kau harus temani kakek minum. Oke. Arlo, kau mungkin bakal gak nyaman dengar perkataanku. Tapi faktanya memang begitu. Beberapa orang takdirnya sudah ditentuin sejak lahir. Berusaha gimana pun percuma saja. Sebaiknya kau menjauh dari Anya. Jangan halangi kemuliaan keluarga Gata. Iya, seperti kata pepatah, orang harus sesuaiin diri sama pasangan. Sehebat apapun Anya, takutnya juga bakal sulit buat jadi sukses. Cuma kantor inspeksi di ibu kota provinsi sudah bikin kalian begitu sombong. Tahu gitu, aku gak seharusnya promosiin dia.